Ya, selamat siang adik-adik. Bagaimana kabarnya? Baik? Mungkin ada yang sedang sakit juga. Ya, berharap kita semua dalam kondisi yang baik ya. Sudah lama sekali nih Mbak Wida nggak ketemu dengan teman-teman. Nah, apalagi sekarang kondisi pandemi begini, kita cuma bertemu secara virtual ya, tapi ini tidak mengurangi kebaikan dari kita ikut sekolah minggu hari ini ya. Mungkin ini jadi hari-hari pertama teman-teman ada di sekolahan, jadi minggu yang pertama mungkin jadi adaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, mungkin ada yang masuk ke SMP, ada yang masuk ke SMA atau SMK yang sekolah yang baru. Ya, jadi ini masa-masa adaptasi teman-temannya. Mungkin ada di antara teman-teman yang masuk di sekolah yang memang sudah diinginkan. Ya, didoakan, wah aku ini nih Mbak, aku udah dari dulu berdoa pengen masuk sekolah ini, dan sekarang bisa masuk ke sekolah yang diinginkan tersebut. Namun juga ada di antara teman-teman yang mungkin masuk di suatu sekolah yang tidak dibayangkan sebelumnya, ya. Namun kita nanti akan belajar bersama-sama ya. Sebenarnya ketika kita ada di suatu tempat, apa yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan ya. Gitu. Nah, mungkin juga ada yang diterima di SMA atau di SMK, mungkin ingin di SMA namun karena mungkin kemarin PPDB yang mungkin agak ribet juga ya. Terus teman-teman ada yang mungkin masuk ke sekolah menengah kejuruan, ya, ada yang seperti itu juga. Nah, yang mungkin berhasil masuk ke sekolah SMP atau SMA, SMK yang diinginkan, pasti bersukacita ya. Tapi kemudian bagaimana denganku kalau misal ada aku yang ini nih Mbak, aku diterima di sekolah yang sebelumnya tidak kubayangkan sebelumnya nih Mbak. Ini, nah mungkin ada rasa marah, mungkin kecewa, sedih, nah, mungkin tidak nyaman atau mungkin bisa saja malu, ya. Nah atau juga tidak bisa bersama dengan sahabat yang dari dulu, dari sudah lama sekolah bersama, kemudian sekarang berpisah dengan sahabat. Ya, mungkin ada rasa ketidaknyamanan. Ya. Ini, nah termasuk di masa pandemi ini, sekarang tidak bisa bertemu dengan guru, tidak bisa tanya langsung, tidak bisa ngobrol sama teman di sekolah, ya, tidak bisa cerita panjang lebar dengan teman-teman karena semuanya dibatasi sekarang karena hanya bisa virtual. Nah, jadi kita teman-teman ini sudah mulai beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Mungkin kebiasaannya jadi menjadikan sekolah, menjadikan hari-hari kita menjadi mungkin lebih berat. Ya, bisa juga teman-teman ini ada yang tugas-tugasnya jadi semakin banyak nih karena karena tidak bisa langsung tugasnya diberikan saat di sekolah, tapi harus di rumah dan tugasnya itu banyak, ya. Itu. Nah, mungkin ada juga yang bertanya-tanya nih, bagaimana ya nanti aku menjalani sekolah ini atau di sekolah yang baru ini, terus mungkin susah apa enggak ya nanti ya, gitu ya. Nah, kemudian tidak hanya sekolah, tapi juga ketika di keluarga mungkin ada juga yang sakit. Nah, itu jadi sesuatu yang jadi doa-doanya teman-teman. Mungkin ada yang orang tuanya sakit, mungkin ada adik atau kakaknya atau saudara dari keluarga besarnya mungkin ada yang sakit. Nah, jadi itu menambah mungkin beban pikirannya teman-teman. Nah, tentunya. Nah, sebenarnya ketika aku mengalami hal-hal ini, mungkin kita bisa deskripsikan sebagai sesuatu yang tidak nyaman ini sebenarnya maksud Tuhan apa ya ketika saya mengalami ini, ya. Mungkin ada yang kemarin juga ada saudaranya yang harus
meninggalkan untuk selama-lamanya. Nah, mungkin ada yang kehilangan saudara atau orang terdekat. Nah, itu mungkin menambah ketidaknyamanan di masa-masa ini. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama ya tentang sebuah bangsa yang juga mengalami hal yang tidak nyaman juga ya. Ini kita akan bersama-sama belajar. Nah, ini ya. Pada suatu ketika ya jauh sebelum masa pandemi nih, jauh sekali bahkan sebelum Masehi, sebelum tahun 1 yaitu tahun 609 sebelum Masehi. Nah, di masa itu ada masa pembuangan ya. Jadi masa yang sangat berat ya, masa yang sangat berat bagi sebuah bangsa. Apa itu masa pembuangan? Jadi masa pembuangan itu adalah masa di mana sebuah bangsa ya itu kalah perang ya. Jadi ada yang menjajah dan mereka kalah. Kemudian mereka diangkut ke sebuah tempat yang sangat jauh dari negeri mereka. Ya. Ini tujuannya apa? Kenapa kok mereka dibawa, sebuah bangsa banyak sekali dibawa, itu kenapa tujuannya? Mereka dibawa ke tempat yang jauh. Nah, ini tujuannya untuk melemahkan kekuatan bangsa tersebut. Ya. Jadi para penjajah itu tidak ingin bangsa tersebut kembali memberontak kepada penjajah itu. Nah, jadi mereka dibuang ke tempat yang sangat jauh. Ya, jadi kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, ini ke tempat yang jauh dan mereka pada saat itu tidak menaiki kendaraan, ya, tidak ada kendaraan, roda atau alat transportasi pada saat itu, ya, ke tempat yang sangat jauh. Nah, kita saat ini belajar dari sebuah bangsa, ya, yang pada saat itu adalah bangsa Israel terbelah, ya, menjadi Yehuda dan Israel, ya. Di negeri Yehuda sendiri mereka dijajah oleh Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar itu adalah dari kerajaan Babel. Ya. Kemudian para orang-orang buangan ini mereka harus pergi ke tempat yang sangat jauh, yaitu ke Babel, kira-kira jaraknya 3.700 km. Nah, ini kalau dibayangkan, dibandingkan dengan masa sekarang, ya mereka itu kira-kira kalau dari Solo itu mereka harus ke jauh timur ke Indonesia ya. Jadi Indonesia Timur mereka harus ke Papua ya, daerah kalau dibandingkan dengan sekarang itu ya jaraknya seperti Solo ke Papua, itu jauh sekali ya. Nah, jauh sekali dan mereka harus mungkin di dalam perjalanan mereka harus mengalami masa-masa kesesakan. Mereka bisa saja kehilangan orang tua, bisa saja kehilangan orang-orang yang dikasihi mereka, gitu ya. Mengalami sakit penyakit di perjalanan, bisa juga mengalami itu. Nah, namun di masa tersebut, ya, di masa pembuangan tersebut, Raja Nebukadnezar ini memilih, ya, jadi mempunyai sebuah program. Ya. Jadi Raja Nebukadnezar ini memilih orang-orang muda ya dari kalangan bangsawan, orang-orang yang secara fisik itu baik, ya, mereka yang pintar dan mereka yang cepat untuk belajar. Ya, mereka dipilih untuk tinggal di istana. Nah, tinggal di istana untuk diajari ilmu-ilmu, kemudian diajari bahasa, kesusastraan, kemudian ilmu astronomi. Nah, jadi bahasa dan tulisan, mereka diajari bahasa dan tulisan kasdim, ya, yaitu tulisan yang dipakai atau bahasa yang dipakai oleh kerajaan yang dipimpin oleh Nebukadnezar ini. Nah, orang-orang muda ini dipilih oleh raja. Nah, mereka tinggal di istana. Bisa dibayangkan kalau tinggal di istana mereka dalam kondisi yang baik. Ya, jadi walaupun demikian orang-orang ini, orang-orang muda yang kira-kira umurnya antara 12 sampai 16 tahun ini mereka dipisahkan dari orang tua mereka. Mereka tidak tinggal dengan orang tua mereka. Nah, mungkin secara mental mereka tidak nyaman karena terpisah dari orang tua mereka.
yang biasanya bisa cerita dengan orang tua, sekarang tidak bisa, dan pada masa itu juga tidak ada alat komunikasi seperti sekarang ya. Gitu. Nah, mereka bernama Daniel, ya, Daniel, Misael, Hananya, kemudian Azaria. Nah, dari sekian banyak pemuda itu, ya, ada empat pemuda ini yang kita akan pelajari, ya. Nah, di sana 4 pemuda ini bahkan namanya diganti, ya. Itu seakan-akan identitasnya diganti oleh raja, ya. Jadi mereka diberi nama, jadi Daniel diberi nama Belteshazzar, Hananya diberi nama Sadra, Misael diberi nama Mesak, dan Azaria diganti namanya menjadi Abednego. Ya, itu. Jadi mereka tidak hanya belajar, tidak hanya mendapatkan ilmu, ya, namun juga mereka secara fisik mereka diberi asupan yang sangat baik. Ya. Mereka diberi makanan yang sama dengan makanannya raja. Ya, kalau kita bisa bayangkan kalau makanannya raja berarti porsi makanannya itu lengkap, ya, banyak. Kemudian tentu makanan yang bergizi dan aman, ya, makanan yang sudah pasti tidak membahayakan raja. Itu. Kemudian makanan itu juga porsinya melimpah dan pasti lezat, ya, terbaik, bergizi gitu untuk mereka, supaya mereka dapat melanjutkan pendidikannya dengan baik. Ya. Namun di antara sekian banyak kebaikan yang mereka dapat itu, ya, di masa itu, nah, keempat pemuda ini berbeda dengan pemuda-pemuda yang lain. Ya, mereka walaupun mereka sama-sama pintar, mereka memilih untuk tidak memakan makanan yang diberikan oleh raja ini. Nah, perikopnya nanti kita bisa baca di Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Nah, namun kita akan membaca ayat 8, ya. Kita baca bersama-sama. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Nah, jadi bisa kita lihat, ya, keempat orang ini memutuskan untuk tidak memakan makanannya raja. Wah, berkat yang begitu besar, berkat yang lezat itu ditolak oleh mereka. Kira-kira ada apa ya? Kenapa mereka menolak makanan yang lezat itu? Nah, itu. Kira-kira mungkin teman-teman punya jawaban apa? Mungkin ada yang sudah pernah dengar juga ceritanya ya. Nah, ternyata makanan yang diberikan oleh mereka itu adalah makanan yang sebelumnya sudah diberikan atau dipersembahkan kepada dewa-dewa. Nah, kita tahu orang-orang Israel ini atau keempat pemuda ini kan mereka adalah bangsa Israel, ya. Jadi mereka dari kecil itu sudah dididik orang tuanya untuk takut akan Tuhan. Mereka menghafalkan Taurat, mereka tahu begitu banyak peraturan Israel, yaitu untuk menghormati Tuhannya, ya. Jadi ketika mereka tahu bahwa makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu, yang najis itu, maka mereka menolaknya. Ya, mereka tidak mau memakan makanan itu. Wah, kira-kira kalau mereka menolak, terus mereka makan apa ya? Emang ada orang yang mau masakan yang lain kepada mereka. Nah, jadi mereka itu berketetapan, ya, untuk tidak memakan makanan itu, ya. Dan mereka juga meminta kepada kepala pegawai istana untuk memberikan kepada mereka, yaitu sebagai ganti daging, sebagai ganti masakan tadi adalah sayur. Jadi mereka meminta makanan sayur. Dan seharusnya mereka juga mendapatkan anggur. Nah, padahal kalau anggur, sehari-hari mereka harus minum anggur, anggur dapat mempengaruhi mereka,
Ya, jadi mempengaruhi, membuat mereka tidak bisa berpikir, membuat mereka juga karena pengaruhnya yang memabukkan, nah bisa menumpulkan pemikiran mereka. Ya, jadi mereka menolak makanan tadi dan juga anggur yang biasa diminum raja, karena itu sudah najis, sudah diberikan kepada dewa, dipersembahkan kepada dewa. Nah, kemudian kalau mereka minta diganti sayur dan anggurnya diganti dengan air, kira-kira mereka resiko apa ya yang harus dialami oleh mereka? Nah, gitu ya. Kira-kira resiko apa yang mungkin saja mereka akan mengalami dijauhi teman-teman mereka. Mungkin saja mereka bisa dikembalikan ke tempat asal, atau mungkin dimarahi oleh pemimpin pegawai istana, bahkan mereka bisa saja menghadap raja. Dan resiko yang paling besar, hidup mereka bisa berakhir saat mereka melanggar perintah raja. Karena kita tahu Nebukadnezar adalah raja yang sangat kejam. Dan semua orang-orang di negara tersebut, mereka adalah orang kafir yang tidak menyembah Tuhan, mereka menyembah berhala. Nah, bisa saja hidup mereka berakhir, bisa saja kepalanya dipenggal atau mengalami hal-hal yang tidak baik. Ya. Kemudian, kenapa ya mereka masih, tetapi mereka tidak takut akan resikonya? Ya. Jadi mereka mengatakan, ini ya, kita lihat di ayat 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Nah, sekalipun resikonya sangat besar, ternyata Tuhan itu malah mengaruniakan kasih dan sayang ya dari pegawai istana itu. Walaupun sebenarnya pegawai istana itu juga takut. Nah, pegawai istana itu takut karena kalau mereka memberi sayuran, bisa saja pegawai itu dipecat atau bahkan dia bisa saja mati. Ya, karena tidak patuh pada peraturannya raja. Nah, kemudian kita bisa lihat ini ya. Nah, yang dilakukan Daniel, Misael, Hananya, dan Azaria adalah meminta pegawai istana untuk menguji mereka selama 10 hari. Nah, jadi setelah 10 hari diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum, ya. Padahal cuma sayur dan air, kita bisa bayangkan mungkin mereka akan lemas, mungkin mereka jadi tidak bisa berpikir, mungkin mereka jadi tidak bersemangat ya untuk belajar di istana. Nah, namun setelah 10 hari, ketika ini menguji, ketika mereka sudah diberikan percobaan untuk makan sayur dan minum air selama 10 hari, apa yang terjadi? Nah, kita bisa lihat di ayat berikutnya. Nah, itu. Di ayat berikutnya, kita lihat di ayat 15, kita baca. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Nah, harusnya mereka karena tidak makan protein, tidak makan karbohidrat, mungkin mereka jadi lemas, mungkin jadi kurus. Nah, malah sebaliknya, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada orang-orang muda yang memakan dari santapan raja. Nah, itu. Kemudian, ya, ternyata Tuhan melihat hatinya Daniel, ya, Hananya, Misael, Azaria. Tuhan melihat ketaatan mereka, walaupun mereka ada di negeri yang jauh dari orang tua mereka, mereka tidak dekat dengan orang-orang yang mengingatkan mereka tentang hal-hal rohani, namun Tuhan melihat hati mereka tetap takut akan Tuhan. Ya, jadi hati mereka takut akan Tuhan, kemudian mereka mencoba untuk tunduk walaupun resikonya adalah kematian, mereka tunduk kepada Tuhan. Ya, mereka taat kepada Tuhan, walaupun mungkin dicemooh teman-temannya bisa saja. Mungkin juga, ya itu resikonya yang lebih besar adalah bisa saja mereka dihukum oleh raja. Nah, tapi Tuhan mengaruniakan sesuatu,
ya, hasil dari ketaatan mereka. Ini ya, yang pertama mereka diberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Jadi secara intelijensi mereka diberikan kepandaian. Ya. Kemudian nomor 2, Daniel mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Gitu. Jadi pada saat itu hal keterampilan ini sangat penting, bahkan karunia ini sangat penting ya. Jadi untuk penglihatan dan mimpi itu akan sangat berguna sekali untuk raja, untuk orang-orang pemimpin-pemimpin kerajaan. Nah, di antara orang muda itu tidak didapati yang setara dengan mereka. Nah, jadi mereka selalu diminta kebijaksanaannya oleh raja, gitu ya. Dan mereka 10 kali lebih cerdas. Nah, kita bisa bayangkan pada orang-orang muda itu mereka awalnya sama, mereka orang-orang pintar, orang bangsawan, namun ketika 10 hari diberikan percobaan tadi, ternyata Tuhan mengaruniakan mereka melebihi orang-orang muda, ya, orang-orang muda yang sama dengan mereka, ya, melebihi orang-orang muda yang pada saat itu juga mendapat pendidikan di istana, ya, mereka lebih cerdas dari orang-orang itu. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini. Nah, apa persamaan 4 pemuda dengan para pemuda yang lain? Ya, jadi persamaannya mereka sama-sama cerdas, mereka sama-sama dari kalangan bangsawan, mereka bukan orang-orang sembarangan. Ya, tapi kemudian kita bisa lihat perbedaannya apa? Perbedaannya adalah 4 pemuda ini, Daniel, Hananya, Misael, Azaria ini, mereka takut akan Tuhan. Walaupun mereka ada di negeri yang jauh, mereka mungkin di tempat itu mereka secara rohani mereka tidak dapat suplai firman, tidak mendapatkan hal-hal rohani yang cukup. Namun hati mereka tetap berpaut pada Tuhan. Di tengah kesulitan-kesulitan yang mereka alami, mereka tetap taat kepada Tuhan. Bahkan mereka mengingat Tuhan dan mau takut akan Tuhan. Ya, di tengah orang-orang yang menyembah berhala, di tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sama sekali, mereka masih hidup untuk takut dan taat kepada Tuhan. Gitu. Nah, sekarang kita bisa melihat ini ya. Nah, dari cerita tersebut, ya nanti teman-teman bisa baca lagi mulai dari ayat 1 sampai 21. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Nah, apakah teman-teman juga tertantang nih, pengen punya hidup yang taat seperti Daniel nih? Nah, kita juga mengalami masa yang sulit saat ini ya. Mungkin hal-hal rohani itu jadi jauh dari kita. Kita jadi jauh dari bersekutu. Ya, mungkin ketika karena kalau di sekolah mungkin ada kegiatan rohani, mungkin juga ketika di gereja kita bisa sharing sama teman-teman. Tapi sekarang ini kita mungkin mengalami masa-masa yang kering, ya. Jadi mengalami masa-masa yang firman Tuhan dan renungan itu berkurang sekali dari dalam hidup kita. Nah, apakah kita juga ingin memiliki hidup seperti Daniel dan teman-temannya, ya, memiliki hidup yang taat? Nah, kemudian kita bisa renungkan juga. Nah, teman-teman bisa catat. Nah, sekarang di selembar kertas teman-teman bisa catat ya. Kalau teman-teman ingin punya kehidupan yang taat juga seperti Daniel, punya hati yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, ya walaupun di antara dunia ini yang semakin menjauh dari Tuhan, nah ingin punya hati yang takut akan Tuhan, ya. Kemudian teman-teman bisa catat ini. Nah, dalam hal apakah ya teman-teman masih belum taat pada Tuhan? Dalam hal apakah kita masih belum taat? Nah, dalam hal apa atau dosa apa yang masih sering teman-teman kerjakan? Ya, mungkin dosa-dosa yang tidak diketahui orang banyak. Ya, jadi ini catatan untuk hanya teman-teman saja yang tahu. Jadi teman-teman dan Tuhan saja yang tahu. Nah, dan kemudian hal berikutnya, apakah
kamu sudah memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Nah, jadi setelah kalian mencatat yang tadi, hal apakah saja ya yang aku masih belum bisa taat nih sama Tuhan nih. Mungkin aku masih membenci temanku, aku masih belum bisa mengampuni. Mungkin dengan orang tua aku masih kasar ngomongnya. Mungkin kalau membantu orang tua itu masih malas sekali. Nah, mungkin untuk datang kepada Tuhan, untuk saat teduh, untuk membaca firman dan berdoa itu malas sekali aku. Nah, jadi dalam hal apa aku masih belum taat? Atau mungkin tugas-tugas di sekolah aku masih lihat punyanya temanku, aku masih nyontek tinggal copy paste dari punyanya temanku. Nah, jadi aku tidak mengusahakan yang terbaik dari dalam diriku. Nah, itu ya, teman-teman bisa catat itu. Nah, kalau teman-teman sudah mencatat, sekarang Mbak Wida juga akan tanya, ya, sudahkah teman-teman memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan? Sudahkah kamu yakin kalau Tuhan itu suatu saat akan menyelamatkanmu? Ya, di masa-masa yang sulit ini sungguh kita tidak tahu usia, ya. Jadi kita tidak tahu usia kita, apakah Tuhan akan memberikan usia yang panjang atau bisa juga Tuhan memberikan kita usia yang tidak sampai tua, ya. Jadi kita tidak tahu. Nah, apakah teman-teman sudah punya kepastian keselamatan, ya? Itu nanti kita akan berdoa bersama-sama. Kalau teman-teman, Mbak, aku belum pasti nih, Mbak, aku belum tahu nih. Nanti kalau apakah aku nanti juga akan bersama-sama dengan Tuhan di surga? Apakah aku nanti akan dihukum? Nah, aku belum pasti. Nah, nanti kita akan bersama-sama berdoa, ya. Itu. Nah, jadi kalau sudah dicatat itu tadi kita akan bersama-sama berdoa. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, teladan hidup Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria pada masa dahulu Tuhan, ketika mereka jauh dari hal-hal rohani, mereka jauh dari orang tua, mereka mungkin dalam keadaan kering rohani Tuhan, namun hati mereka takut akan Engkau Tuhan. Hati mereka ingin sekali tunduk kepada Tuhan. Mereka taat kepadamu Tuhan. Tuhan, Engkau melihat hati setiap anak-anak-Mu di sini Tuhan. Mari Engkau yang melihat setiap hati anak-anak-Mu yang ingin tunduk kepadamu. Mari saya undang adik-adik semua yang ingin memiliki hati yang taat kepada Tuhan, menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin punya hati yang taat kepadamu. Aku mau mulai hari ini, Tuhan, aku takut akan Engkau. Silakan mengatakan kepada Tuhan secara pribadi. Kemudian, saat ini Tuhan ingin teman-teman menyatakan hal apa saja yang masih dikerjakan, yang masih belum taat kepada Tuhan. Hal-hal dosa apa yang masih dikerjakan? Mungkin ada dosa-dosa tersembunyi yang tidak ada orang lain yang tahu. Silakan menyatakan kepada Tuhan. Mungkin saja dosa-dosa yang sangat memalukan jika ketahuan orang lain. Silakan menyatakan kepada Tuhan. Kemudian saat ini, jika teman-teman ingin memiliki hubungan pribadi, ingin punya kepastian keselamatan, mintalah kepada Tuhan. Tuhan, mulai hari ini aku mohon Tuhan, Engkau mengampuni dosa-dosa yang sudah kusebutkan tadi, semua dosa-dosa saya, dan semua dosa telah Engkau tanggung Tuhan di kayu salib. Dan saat ini saya mau percaya Tuhan, bahwa Engkau mau mengampuni dosa saya. Silakan teman-teman meminta Tuhan mengampuni dosa dan percayai bahwa Tuhan sudah mengampuni dosamu. Saat ini berdoa juga supaya teman-teman mengalami kepastian keselamatan. Tuhan, aku ingin mulai hari ini saya punya kepastian keselamatan bahwa
mulai hari ini Tuhan, Engkau menyelamatkan saya Tuhan. Suatu saat nanti Tuhan, ketika saya tidak lagi di dunia ini, saya bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Karena Tuhan memberikan keselamatan, karena barang siapa yang percaya kepada Tuhan, pasti akan diselamatkan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan firman teladan itu kepada kami Tuhan, teladan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, dan juga hari ini kami boleh mengakui dosa-dosa kami Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang terus-menerus menolong kami untuk dapat bersekutu dengan-Mu Tuhan. Untuk kami selalu takut akan Engkau Tuhan. Dan Engkau berkati juga setiap anak-anak-Mu ini di tempat sekolah yang baru atau di tempat belajar di mana mereka berada Tuhan, Engkau yang memberkati studi, juga pertemanan, dan mampukan anak-anak-Mu ini menjadi terang Tuhan untuk lingkungan sekitar. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, itu ya teman-teman, jadi kita sudah belajar tadi tentang tokoh tersebut. Nah, teman-teman juga bisa mengambil aplikasi ya. Jadi aplikasi maksudnya aplikasi adalah hal yang ingin dikerjakan ya. Jadi seperti Daniel tadi yang ingin taat. Nah, taatnya itu kayak apa loh? Mungkin bisa saja mulai mengasihi orang lain. Ya, mulai mengampuni. Bilang ke Tuhan, Tuhan aku mau mengampuni temanku A, B, C, D. Aku mau mengampuni saudaraku, kakakku, adikku, atau juga siapapun yang pernah menyakiti aku, mungkin orang tua yang pernah menyakiti aku. Nah, belajar untuk tidak menyimpan dendam. Kemudian kalau iri atau merasa diri lebih dari orang lain atau sombong, cepat-cepat mengaku ke Tuhan ya. Jadi bisa saja teman-teman ini tadi sudah berdoa seperti itu, tapi besok teman-teman ini merasa, hatiku kok aku iri ya dengan orang lain. Nah, itu. Jadi kita bisa mengakui itu kepada Tuhan. Jadi hidup kudus itu di dalam hati kita, mengasihi, mengampuni, kemudian menyatakan kesalahan kita kepada Tuhan. Ya, jadi kesalahan apapun, sekecil apapun langsung akui ke Tuhan. Tidak perlu menunggu jam doa. Nah, misal jam doaku malam ketika mau tidur. Nah, tidak perlu menunggu jam doa, langsung aku menyatakan kepada Tuhan. Ya. Kemudian hidup kudus di perkataan. Itu bisa menjauhi perkataan yang kotor, tidak ikut-ikutan teman yang berkata kotor, ya. Tidak membuli orang lain, tidak mengejek fisiknya atau apapun juga dari teman kita ya. Atau ngomongin kejelekannya orang lain gitu ya. Karena hal-hal itu kemudian membuli itu bisa mempengaruhi kehidupan orang lain, bahkan bisa seumur hidup mempengaruhi kehidupannya orang lain. Nah, kita mau bertobat dari cara hidup yang mungkin membuli, mungkin ngomongnya itu menyakiti orang lain gitu. Nah, secara pikiran bagaimana hidup kudus, hidup taat secara pikiran dalam pikiran kita. Nah, kita mulai untuk memikirkan hal-hal yang baik dan menjauhi atau meninggalkan pemikiran-pemikiran yang membawa pada dosa. Ya, mungkin merencanakan hal yang jelek kepada orang lain, mungkin juga hal-hal yang membuat kita berdosa, mungkin pornografi, ya itu ya. Itu kemudian dalam tingkah laku kita mulai mungkin menjauhi atau tidak mengakses akun-akun yang membawa kita pada dosa. Nah, itu atau memblok itu atau membatasi aktivitas-aktivitas yang membuat kita jadi malas, nah, atau sama sekali tidak melakukannya, misal main game dan sebagainya. Ya, belajar memperhatikan orang lain, mulai membantu orang tua, mulai mengasihi adik, kakak. Nah, jadi lakukan dalam tindakan yang nyata. Nah, itu nanti akan menolongmu untuk hidup taat. Ya, juga mulai saat teduh. Mungkin Mbak saat teduhnya bingung caranya gimana. Nah, caranya ambil satu buku, siapkan, ya, baca satu perikop satu hari, ya, atau bisa baca satu pasal atau satu perikop. Bisa juga baca renungan setiap pagi. Nah, itu bisa menolongmu untuk terus hidup kudus seperti itu. Nah, kemudian ini ada tugas dari Mbak Wida nih buat teman-teman. Nah, tulislah isi ayat
2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Ya, di selembar kertas, ukuran bebas, tempelkan di meja belajarmu. Kemudian difoto dan kirimkan ke Miss Mia, ke Mbak Mia ya. Itu. Ayatnya apa? Nah, ini 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah, nanti lihat di Alkitab masing-masing ya. Kemudian ayat 22, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, itu jadi teman-teman, sampai di sini renungan kita hari ini, belajar firman Tuhan bersama hari ini. Nah, semoga teman-teman selalu memiliki hati yang taat, selalu memiliki hati yang ingin mengasihi Tuhan, dan Mbak Wida doakan teman-teman semuanya mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan karena teman-teman ini mau taat kepada Tuhan. Ya. Oke, sampai di sini dulu kita. Sampai jumpa di lain kesempatan ya.